Bertemu lagi dengan saya di sesi diskusi Libera Mentis. Ini yang merupakan sesi kedua dari program diskusi santai. Narasumber saya hari ini adalah seorang akademisi dan pengajar juga. Kami akan membahas seputar masalah edukasi dan kesenian. Jadi nama saya, kalau nama lengkap, Reki Roland Takasana, biasa dipanggil Olan. Sekarang saat ini kesibukan sebagai staf pengajar di salah satu sekolah di Minahasa Selatan. Dan selain itu juga sebagai seorang penikmat kesenian. Ini ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya dari saya terkait dengan pendidikan dan kesenian, karena memang menyesuaikan dengan narasumber yang yang ada. Kita mulai dulu dari membicarakan tentang pendidikan moral. Nah, apakah menurut Anda itu selamanya adalah tentang agama? Kalau di lingkungan sekolah sendiri, menurut Anda pendidikan moral itu apa sih? Pendidikan moral. Kalau bicara tentang korelasi antara moralitas dan juga pendidikan, tentu saja berkaitan erat keduanya. Keduanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa sering berjalan bersama. Dan keterkaitannya juga dengan agama di dalam pendidikan, tentu saja di dalam dunia pendidikan itu sendiri beberapa hal yang termasuk dengan keagamaan ataupun dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Sulawesi Utara, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya itu sering dimasukkan, terutama mengenai moralitas yang diajarkan di dalam keagamaan. Contoh kecilnya saja di dalam sebuah pembelajaran, ketika kita ingin memulai pembelajaran ataupun memulai hari di sekolah, itu seringkali diawali dengan doa-doa. Tak itu baru mulai mau belajar sampai pulang. Kalaupun di sekolah-sekolah yang berbasis agama, seperti sekolah-sekolah agama, entah itu agama Kristen ataupun sekolah-sekolah yang beragama yang lain, nilai-nilai keagamaan itu sangat ditanamkan oleh entah itu para guru ataupun orang-orang yang ada di sekitar di sekolah. Nah, dan dari situ para murid diajarkan mengenai hal-hal yang positif. Menurut saya hal-hal yang positif yang terkandung di dalam keagamaan itu. Misalkan cara bertanggung jawab, bagaimana mereka bertutur kata dengan baik di depan orang yang lebih tua, bagaimana membawa diri di dalam pergaulan ataupun di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Jadi kalau dikatakan tidak ada hubungan antara pendidikan dan juga keagamaan ataupun moralitas, kalau bagi saya untuk sekarang itu saling berkaitan. Sangat terkait. Ya, sangat terkait. Karena, dan berjalan bersama. Karena memang pendidikan itu tujuannya ya untuk memanusiakan manusia. Agar pendidikan moral itu penting sekali. Ya, penting sekali dalam. Dan itu sepertinya itu merupakan aspek yang paling penting ya di dalam pendidikan. Ya, aspek yang penting. Karena kalau saya itu saya seringkali di dalam pembelajaran sering menekankan kepada murid-murid saya bahwa nilai akademik itu penting. Nilai akademik itu penting, tetapi yang terpenting selain nilai akademik itu adalah attitude. Etika. Moralitas, sikap kita. Bagaimana kita bersosial antara satu dengan yang lain. Karena di kemudian hari ketika mereka sudah dewasa, yang akan mereka praktekkan ya moralitas itu sendiri. Etika itu. Entah itu di dunia pekerjaan, entah itu di pergaulan, di hal apapun. Itu yang saya tekankan kepada murid-murid bahwa nilai akademik itu penting, tetapi yang terpenting itu etika. Oke. Sip. Tapi bagaimana nih
kan banyak murid-murid yang sepertinya cuman fokus di nilai-nilai akademik. Oh, yang penting udah bikin PR atau yang penting ada tugas, gitu kan. Yang penting nilainya ya pas-pasan lah lulus. Terus ya memang ada. Bagaimana kiat-kiat Anda sebagai pelajar? Memang ada kejadian memang seperti itu yang anak-anak tercenderung pasif ya. Bisa dikatakan pasif, tidak kritis dalam menanggapi beberapa hal. Mereka hanya mementingkan nilai itu sendiri, nilai akademik itu, hanya mementingkan diri sendiri. Dan tentu saja untuk merubah itu semua ada pendekatan antara si pendidik ini dengan orang yang ingin dididik. Iya, benar-benar. Nah, mulai dari pendekatan itu ada chemistry. Setelah itu ya tinggal kita bicarakan. Nah, seiring waktu pasti anak itu akan berubah, karena kalau dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan, pasti kebiasaan yang buruk akan bisa diubah. Dan itu ada di sekolah. Di sekolah memang sering diajarkan hal-hal seperti itu. Ketika misalkan di rumah dia menjadi seseorang yang manja atau bandel dan segala hal yang negatif. Ketika di sekolah itu di coaching. Di coaching. Harus di coaching ya. Itu juga salah satu peran utama sekolah untuk membentuk sikap itu. Tapi ada tapinya di situ. Peran sekolah. Kita hanya berperan hanya sebagai staf pengajar, sebagai pendidik. Nah, sisanya itu adalah kerjasama antara pendidik dan juga orang tua. Juga si anak itu sendiri. Ya, jadi ada guna kalau keluar lidah anak kalau ada togor-togor. Martu anak tuh di rumahnya jaga togor sama juga bohong. Sama juga bohong. Jadi memang faktornya itu banyak ya, dari pendidikan, pengajar, orang tua, walaupun lingkungan juga berpengaruh sekali sebenarnya. Karena kalau di sekolah itu hanya ya dari jam 7 taruhlah sampai jam 2, jam 3. Dan pembatasan sekarang otomatis anak-anak di rumah. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan juga para pendidik. Benar. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga yang saya ingin tanyakan adalah, kan banyak kan seperti tadi yang kita bahas adalah peran lingkungan juga. Ya, peran lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak remaja di zaman sekarang itu banyak yang lingkungannya itu toksik kebanyakan. Nggak tahu sih. Nggak tahu nggak tahu secara statistik bagaimana, tapi yang saya lihat, yang saya perhatikan secara kasat mata itu lingkungannya kan berpengaruh sekali pada perilaku anak tersebut. Seperti misalnya mengkonsumsi alkohol, rokok, dan substansi-substansi lain yang sebenarnya orang dewasa itu substansi orang dewasa. Nah, menurut pendapat Anda bagaimana itu? Kalau menurut saya memang ketika kita bicara mengenai lingkungan, apalagi lingkungan selain lingkungan sekolah, memang untuk sebagai seorang pengajar memang orang tidak diberikan tempat tidak diberikan tempat untuk kita mampu untuk masuk di dalam lingkungan mereka. Lingkungan mereka yang katakanlah yang toksik itulah, selain di sekolah. Nah, untuk agar supaya anak-anak tersebut mampu membentengi dorang diri, itu yang orang lakukan di sekolah. Entah itu orang mau kasih pengarahan. Kan di sekolah juga ada sosialisasi bahaya mengkonsumsi minuman keras di bawah umur, bahaya mengkonsumsi apapun itu yang berbau dengan dewasa. Jadi kami sebagai staf pengajar melakukan hal itu memang sebisa mungkin kami. Jadi semaksimal mungkin untuk membentengi anak-anak ini di dalam pergaulan selain di lingkungan sekolah. Karena kalau di lingkungan sekolah pasti memang tidak diharuskan untuk
mengkonsumsi Tidak minuman boleh. bergizi. Memang tidak boleh, Dilarang. 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 Jadi ketika mereka sudah di luar, ketika mereka sudah masuk di pergaulan mereka selain pergaulan di sekolah, mereka mampu untuk membentengi diri karena sudah dibentengi dulu di sekolah. Jadi seperti itu. Entah, kalaupun memang mereka memang seperti itu harus ada peran dari orang tua. Orang tua juga. Ya, peran dari orang tua yang aktif. Karena ada beberapa kejadian memang anak-anak yang memang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, terkadang mereka faktor keluarga itu memang sangat berpengaruh. Ya. Iya, sangat berpengaruh. Saya pernah ada satu pengalaman, memang ada satu murid yang memang nggak bisa ditoleransi lagi DP. Kenakalan. Susah diatur. Baru di luar juga memang amburadul. Setelah dikonfirmasi dengan orang tua, ternyata faktor keluarga, karena keluarga bercerai, mungkin ayah dan ibu broken home ya. Jadi memang faktor keluarga di luar lingkungan sekolah itu sangat penting. Jadi memang untuk itu memang mesti kerjasama yang baik memang antara memang pendidik dan juga orang tua. Yang jadi masalah sekarang itu kebanyakan ada yang masa bodoh. Nah, ada yang masa bodoh. Ya. Masa bodoh itu yang harus ada yang masa bodoh. Dihancurkan sebenarnya. Hanya pakai kerja di sekolah ya sudah. Ketika dia sudah di luar ya itu kurang urusan dari antara orang tua, anak dan orang tua. Tapi memang nak seperti itu. Sebagai seorang pengajar memang harus ada hubungan yang baik. Yang erat. Nah, dan saya rasa juga para pengajar juga tahu dengan aturan tersebut. Seringkali saya sebagai staf pengajar ketika diberikan kepercayaan sebagai wali kelas, saya seringkali pantau anak-anak lewat WA. Ada WA untuk anak-anak, ada WA untuk orang tua. Nah, jadi di situ ada berupa jurnal. Jadi sudah kasih tugas pada orang. Ini ada format jurnal. Ngoni tulis, ngoni pe keseharian. Ngoni pe keseharian dari jam 7, entah itu ngoni bikin apa, membantu orang tua, siangnya ngoni bikin apa, sorenya ngoni bikin apa, malamnya ngoni bikin apa, dan harus ditandatangani oleh orang tua. Itu salah satu cara. Itu salah satu cara yang saya pakai untuk dapat mengetahui kegiatan mereka di luar di luar lingkungan sekolah. Ketika mereka sudah membuat jurnal tersebut, saya sudah pantau. Oh, ternyata ini gue tidak orang bilang, beke. Dan di situ kita kasih kebebasan pada orang. Entah itu mau tulis main apa, game mau main game kek, mau apa, mau batona kek, orang paling tahu. Namanya juga anak-anak kan pasti ada rasa suka dengan orang lain. Pasti. Mau ditulis, nanti konfirmasi ke orang tua, tanda tangan. Nah, itu juga jadi nilai tambahan buat orang. Itu termasuk kiat-kiat ya untuk nilai memantau. Tambahan. Jadi nilai tambahan. Ya, jadi misalkan dalam kalender pendidikan minggu efektif dalam 1 bulan itu ada 3 minggu. Jadi Senin sampai Jumat mau ditulis apa tuh yang mau nida baking. Karena kan sekarang ada pembatasan. Jadi orang nggak tahu orang bikin apa. Tulis kong tanda tangan, baru kirim ke kita. Nanti kita konfirmasi. Oh, ini benar, ini orang tua. Benar ini anak ini. Oh iya. Nah, dari situ ada feedback pada orang. Feedback itu berupa nilai akademisi. Jadi ketika orang baking itu jurnal kita lihat ada feedback yang kita berikan pada orang. Jadi memang berbagai macam cara orang sebagai pendidik memang mesti baking supaya ini anak-anak ini boleh terkontrol. Supaya nyanda ke sana kemari, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Susah tapi ya mau tidak mau kan semaksimal mungkin baking. Terkait dengan perkembangan teknologi, terkait medsos dan internet ya. Kan pada umumnya medsos dan internet itu bisa dikonsumsi tanpa batas kalau zaman sekarang. Karena semua kalangan. Dari mulai anak-anak, entah itu yang di bawah umur, cukup umur, dan orang dewasa itu sudah pasti menggunakan handphone. Perangkatnya itu sudah bisa diakses hampir semua orang. Jadi, dan ini kadang
karena tanpa batas itu yang kadang berbeda dengan generasi yang sebelum generasi kita. Iya. Di generasi kita kan masih terbatas orang-orang yang punya perangkat seperti itu, Iya. seperti internet, media sosial pada waktu itu. Tapi sekarang kan semua orang bisa. Jadi apapun informasi itu masuk, orang boleh diakses dan akhirnya masuk ke pikiran anak-anak. Nah, adakah kiat-kiat Anda untuk mengedukasi anak-anak terkait internet dan media sosial? Apakah Anda memantau secara langsung atau apakah ada kiat lain? Kalau bicara mengenai itu, memang itu satu pergumulan kan kalau mau bilang. Ini bukan cuma nanti sekarang, 2 atau 3 tahun yang lalu memang begitu. So memang terjadi fenomena kan? itu. Fenomena itu memang sudah terjadi. Perkembangan zaman, globalisasi yang memang nggak bisa orang mau tahan. Orang kalau tahan, orang yang mundur. Ya, betul. Jadi yang memang yang jadi persoalan ini anak-anak kadang-kala memang dorang juga belum berpikiran dewasa. Belum berpikiran dewasa, mereka masih menerima informasi itu secara mentah-mentah. Nggak mau kaji dulu, saring dulu, ini bagus nggak for kita. Nah, untuk itu seringkali orang sebagai staf pengajar, memang kalang kabut mau hadapi hal yang seperti itu. Kalang kabut. Karena orang nggak bisa mau pantau 1 kali 24 jam. Oke. Sedangkan dorang handphone saja, dorang yang pegang, nggak mungkin orang yang mau. Ya, makanya. Cuma ada beberapa sekolah, kita juga kan pernah mengajar di Pineleng, sekolah swasta. Sekolah swasta berbasis agama. Di sekolah itu dilarang memakai handphone. Selama jam pelajaran. Itu mungkin jadi dorang cara di sekolah itu untuk supaya anak-anak ini memang nak bisa kecanduan entah media sosial ataupun game. Cuma bagi kita memang itu salah satu mungkin inovasi yang ada di sekolah situ agar supaya boleh mau kontrol pada orang ini. Karena kalau untuk orang dewasa saja, untuk orang dewasa yang bermedia sosial ataupun menghadapi hal-hal seperti itu, dorang sudah bisa mau saring. Anak-anak ini yang memang susah. Bahkan kalau orang dewasa sekalipun, kalau dia tidak cerdas mencerna informasi, pasti akan termakan misalnya hoax, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Atau konten-konten. Nah, banyak kasus seperti itu. Nah, ini yang tidak dimengerti anak-anak sebenarnya kan. Jadi mereka belum tahu bahayanya sebelum terjadi ke diri mereka. Jadi itu yang untuk itu kalau saya rasa nanti di kemudian hari di Indonesia harus ada mata pelajaran etika bermedia sosial. Nah, itu ini hanya pemikiran wacana atau pemikiran liar, Dang. Mungkin nanti 2-5 tahun ke depan mungkin akan ada itu. Karena memang dampaknya besar sekali ke psikologis anak ya. Ada mata pelajaran yang mengakomodasi anak-anak ini agar supaya bisa beretika yang baik di dalam bermedia sosial. Karena media sosial sekarang orang nggak bisa mau pantau secara langsung 1 kali 24 jam. Jadi itu mungkin nanti kita nggak tahu kapan. Ini cuma pemikiran atau harapan ke depan. Mungkin nanti ada mata pelajaran yang berkaitan dengan media sosial, etika bermedia sosial. Kita nggak tahu kalau di Amerika ataupun di negara maju sana sudah ada yang mengakomodasi hal seperti itu. Cuma ya mungkin Indonesia nanti masa-masa di kurikulum etika bermedia sosial. Nah, saya juga yang secara kasat mata melihat anak-anak remaja itu kebanyakan kan kecanduan misalnya selain sosial media dan game. Nah, antara 2 hal ini menurut Anda yang mana yang paling berbahaya? Sama. Sama. Sisi negatifnya apa sih? Sisi negatif kalau bagi anak-anak itu mereka nggak bisa manage. Nggak bisa manage sampai waktu. Nah, tentang waktu ya. Jadi kalau orang dewasa dia bisa manage. Kita nggak tahu orang dewasa yang lain. Ya, cuma kalau bagi kita tak bisa manage mana saat kita boleh mau bermain game, di mana saat kita mau kerja.
kita tahu dong DP waktu. Yang jadi perkara untuk anak-anak ini manage waktunya itu ya. DP Ada kalanya kan anak-anak main game tuh seharian. Apalagi sekarang pembatasan. Ya pasti mereka main game. Walau orang tua larang, nggak bisa kontrol. Orang tua nggak bisa kontrol, pasti di kamar pica pagi itu. Iya. Nggak tidur. Nggak tidur. Itu ya jadi persoalan sekarang. Jadi sebenarnya itu gimana ya? Bagaimana ya kita mau rumus? Jadi sebenarnya itu kurang dari itu anak juga, Kang, maksudnya. Dari itu anak pediri, Kang. Dari anak dan kata dari torang lagi mah. Dari torang sebagai pengajar ataupun orang-orang dewasa yang di sekitar ataupun juga orang tua. Bagaimana? Jadi sebisa mungkin orang-orang di sekitar dia itu memberikan pengaruh dampak yang positif, signifikan for anak ini. Karena orang dewasa itu jadi model bagi anak. Jadi model. Role model. Dan jadi kalau ketika orang dewasa itu berperilaku buruk dalam tanda kutip buruk, itu jadi rupa dalam padoran peberna. Oh ternyata boleh kok. Ternyata nak bahaya. Padahal bahaya di umur yang segitu. Nah, karena katut dorang proses pencarian diri. Jadi mereka masih memilah-milah. Mana sih yang bahaya nih? Mana yang bahaya, mana yang enggak nih? Oh si yang orang dewasa ini misalnya mengkonsumsi alkohol. Oh enggak bahaya ternyata. Padahal di umur yang seperti itu ketika mengkonsumsi ya pasti pukul orang lah, tahu ada pengaruh seperti apa di zaman sekarang bagaimana. Jadi ya kan banyak kasus itu. Ya banyak kasus. Apalagi di Manado ini. Di Manado pasti ya di Manado di lorong-lorong pakai DP apa? Pencanangan spanduk berhenti Jo Bagate. Itu kan karena banyak pengaruh kasus alkohol. Itu sih sebenarnya tidak terbatas juga kepada anak-anak sih. Semua kalangan. Karena kan alkohol kan ya substansi yang kalau dikonsumsi berlebihan dia bisa mempengaruhi psikologi ya. Nah, apabila orang yang belum dewasa secara sikap itu mengkonsumsi alkohol ya pasti bahaya. Apalagi anak-anak. Yang emang secara psikologis mereka belum dewasa, belum berkembang. Nah itu bahayanya. Kita mau tanya Les soal apakah ada perbedaan antara generasi pelajar dulu dan murid-murid dulu dengan pelajar pengajar sekarang dan murid-murid yang sekarang? Kalau bagi kita masing-masing generasi itu punya tantangan masing-masing. Orang nggak bisa mau kasih sama orang tantangan antara waktu dulu dengan sekarang. Tantangan sekarang ya, beda lah. Beda. Masing-masing orang punya tantangan. Waktu dulu kita masih bersekolah, DP tantangan apa ya? Ya yang berkaitan dengan pergaulan. Pergaulan. Bukan media sosial ya. Media sosial belum ada waktu itu. Game juga belum terlalu. Ada tapi mau akses susah. Dan mahal. Orang kalau sekarang akses sekarang di handphone jadi. Kalau dulu orang mesti mencari warung internet. Warnet. Dan kalau paling kita ingat tahun 2009 kita SMA kelas 1. Itu kita mau pergi buka Facebook itu kita mesti mau berjalan sekitar 1 kilometer mau cari warung internet. Beda dengan sekarang. Sekarang nggak mau suka akses jadi langsung ada, entah itu di laptop atau di handphone. Jadi DP tantangan kan tuh kebiasaan juga beda, tantangan juga pasti beda. Kalau yang mau apa seringkali kan orang bilang orang dulu bagian jelas lah. Beda tantangan, beda zaman, beda kebiasaan, beda tantangan, beda zaman. Dan kalau untuk sekarang kalau kita lihat anak-anak kenapa mereka seringkali menjadi orang yang pasif, yang egois, itu karena tantangan media sosial dan juga game. Kan tantangan globalisasi dan kalau mau bilang tantangan globalisasi membentuk mereka menjadi orang yang pasif. Yang amat bergaul apa. Ya itulah itu yang membentuk dorampe sikap jadi orang yang lebih pasif dan nak pedulian. Betul. Nak pedulian. Kita rasa itu mungkin karena faktor media sosial. Betul internet juga. Faktor internet itu berpengaruh sekali. Sebenarnya di generasi kita banyak juga orang-orang yang seperti itu. Misalnya orang-orang kutu buku misalnya. Orang-orang kutu buku.
Tapi tidak banyak karena Iya, emang tadinya kan buku nggak terlalu seluas semenarik media media sosial. sosial. Nah, jadi orang generasi sekarang lebih tertarik ke situ dan Iya. kecanduan akhirnya. Kecanduan akhirnya dan akhirnya sifat yang itu, pasif. pasif itu. Akhirnya melupakan Iya. beberapa hal di luar. Ya, jadi masa bodoh, jadi kurang peduli dengan lingkungan. Kurang peduli dengan orang-orang sekitar. Betul. Itu sebenarnya dilihat juga sih. Dengan kasat mata saya juga melihat hal itu. Nah, jadi sebenarnya berkesinambungan sih dengan apa yang pernah saya baca itu, kalau tidak salah itu dari seorang filsuf Jerman itu, Arthur Schopenhauer, yang dia bilang bahwa modernitas itu adalah zaman yang dampaknya itu buruk. Dan kadangkala orang sebagai orang yang terdapat dalam arus globalisasi itu tidak sadar. Tidak sadar. Nah, itu yang membuat kita tidak sadar akhirnya. Jadi ketika akses itu sudah bisa kita dapatkan dengan jari jemari kita sendiri, akhirnya kita melupakan seperti misalnya sekolah atau institusi lain yang menyediakan fasilitas itu secara formal. Akhirnya kita melupakan itu, kita membiarkan boleh didapatkan di internet. Ngurung diri aja, main internet, main Facebook, orang udah bisa mengakses semuanya. Padahal di sekolah itu bukan hanya tentang ilmu yang diajarkan. Bukan hanya tentang ilmu akademisi enggak, bukan hanya tentang itu, tapi bagaimana orang bersikap. Tapi bagaimana orang mempersiapkan orang diri untuk di masa depan nanti. Entah itu orang bagaimana mau di pekerjaan. Orang kan nggak guna kalau di pekerjaan orang berprestasi, orang pandai atau apa, tapi attitude buruk. Orang juga pasti nggak suka bekerja sama dengan kita. Suka bekerja sama. Nah, di dalam pendidikan juga bekerja sama itu sering dipraktekkan. Kerja kelompok. Orang so bagi kelompok. Ini ketua kelompok, ngana atur bagaimana? Ini ketua kelompok so bilang, ngana cari informasi ini ya, ngana bagian pengetikan. Ngana bagian pengkopian data. Ini yang mau jadi moderator saat debat. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak akan didapatkan hal-hal seperti itu yang tidak didapatkan di internet. Dan diakses sendiri, tidak bisa diakses sendiri. Karena emang harus dipraktikkan. Dari hal-hal kecil itu mengajarkan kepada anak-anak agar supaya dapat bekerja sama di kemudian hari ketika mereka sudah dewasa. Di pekerjaan kan nggak mungkin cuma mau kerja satu orang. Kerja mungkin. Harus ada kerjasama. Ketika dia di keseharian waktu dia masih remaja nggak bisa bekerja sama, akhirnya terbiasa di kemudian hari ketika dewasa, ketika disuruh kerja sama pasti nggak akan bisa. Dan nggak mungkin juga dia akan belajar pas nanti dia sudah dewasa dan di lingkungan kerja yang mana harus menuntut saat itu juga harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Pasti akan kesulitan. Nah, itu DP guna kalau sekolah tatap muka, pendidikan formal itu penting sekali. Karena banyak hal yang diajarkan selain dengan bukan hanya tentang nilai akademik, tapi mengenai hal-hal yang itu bekerja sama, bertanggung jawab, kepemimpinan. Ya, itu yang diajarkan di sekolah yang mungkin ketika mereka cuma sendiri di rumah mengakses internet itu mereka tidak akan dapatkan. Nah, itu anak-anak yang sering berpikir bahwa sekolah itu tidak ada guna. Kan banyak kan anak-anak yang kalau ada anak-anak yang seperti itu, bagaimana menurut pendapat sekolah itu nggak ada gunanya? Kalau bagi kita ya memang mesti rubah di jalan pikiran. Karena dia akan menyesal nanti. Karena pasti di sekolah bukan hanya tentang nilai akademik, tapi bagaimana orang mempersiapkan orang diri nanti. Karena orang nggak mungkin orang mau jadi remaja terus. Betul. Orang pasti akan, kalau laki-laki pasti mau jadi tulang punggung keluarga. Orang pasti kalau laki-laki pasti mau jadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab terhadap nganape bini, keluarga, nganape anak. Iya. Orang kan nggak tahu ke depan mau jadi seperti apa nanti. Jadi itu yang dipersiapkan di sekolah. Dan bagi saya nilai akademik itu yang kita dapatkan, yang kita pelajari. Bahwa nilai akademik itu memang penting. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Itu yang kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memang. Dan itu sering orang remehkan ya. Iya, itu sering orang remehkan, tapi berdampak baik, besar juga bagi orang. Besar sekali. Kita dulu
kalau mungkin kita pe gurunya nak togor-togor, kita nak akan mungkin jadi pendidik sekarang. Betul. Ya. Kalau dulu tapi mamanya ndak peduli pak kita, karena jujur saja memang di masa sekolah memang ya tahulah ada tantangan lah empat orang waktu dulu, dan kebetulan kita mempunyai orang tua yang memang nyandak pasif, itu yang kita bersyukur sekali. Yang nyandak pasif. Jadi mereka memantau terus. Dan ketika ada keperluan guru perlu pak orang tua, mereka antusias. Antusias sekali mau hadapi dan tuh tantangan seperti itu. Jadi ya bagi saya memang pengaruh terhadap tapi kehidupan sekarang ini pandangan pribadi. Pengalaman pribadi. Pengaruh kita pe kehidupan sekarang memang sangat besar dari apa yang kita dapat di sekolah, entah itu di sekolah SMP, SMA, SD ataupun kuliah. Memang berdampak sekali. Bagaimana kita membangun relasi dengan orang. Nah, itu juga network. Kita kalau sekolah kan kita akhirnya punya teman-teman. Nanti kan punya relasi. Ada relasi yang lebih luas. Ketimbang kita sendirian, research sendiri, ya nggak bisa apa-apa juga. Dan itu kita dapat pas kita kuliah. Kita kuliah. Karena kalau di sekolah kan waktu SD, SMP, SMA hanya orang yang taruhlah hanya di lingkaran yang kecil. Ketika di kampus, di lingkaran jadi lebih besar, jadi lebih dari luas. Sabang sampai Merauke. Nah, nasional. Jadi dari situ dapat relasi, teman dari misalkan dari Papua, DP kebiasaan yang dari sana, ternyata kok orang begini. Ada teman dari Ambon, dari Toraja, kebiasaan seperti ini. Akhirnya kalau misalnya orang terbuka pemikiran. Dan akhirnya lebih gampang kalau mau cari kerja itu dari relasi itu. Dari relasi itu. Ada kerja kan pasti dibantu. Pasti dibantu atau apa. Memang banyak kenalan. Itu yang saya tekankan tadi. Akademik itu penting, tapi selain akademik ada hal yang lebih penting. Attitude, membangun relasi, bagaimana orang mampu untuk berkawan, berteman, bersosialisasi dengan orang. Itu yang paling penting. Karena banyak juga. Jadi bukan cuma nilai aja ya, bukan cuma nilai. Bukan cuma hanya nilai. Ngejar nilai aja. Bukan hanya tentang nilai akademik. Tentang ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, tapi ilmu sosial juga perlu. Ilmu sosial juga banyak ilmunya. Kalau pendapat Anda tentang pendidikan kesenian, kan banyak anak-anak yang sekarang tidak tertarik lagi kayaknya di seperti hal-hal yang terkait dengan kesenian seperti musik, lukisan dan lain sebagainya, karena memang sudah digeser oleh game misalnya atau YouTube misalnya. Kalau bagi kita penting itu, karena untuk membuat anak-anak menjadi peka, secara emosional. Betul. Menjadi mereka menjadi lebih peka. Dan kalau korelasi dengan kita mata pelajaran, ini kan berkaitan dengan tulisan. Kalau di mata pelajaran Pak kita di bahasa dan juga sastra Indonesia, selain bagaimana cara orang menulis, ada juga bagaimana cara orang menjadikan tulisan itu atau menuliskan kembali tulisan itu menurut orang pendapat. Orang kasih pendapat, Bang. Ini tulisan ini seperti apa sih? Apa hal-hal positif yang orang bisa ambil dari tulisan ini? Jadi seperti itu. Jadi kalau kesenian itu penting atau tidaknya dengan perkembangan seorang anak, sangat penting agar supaya mereka lebih peka. Lebih jadi seseorang yang mengasah empati, ada empati yang ketika mereka dihadapkan dalam sebuah, misalkan kita suruh tugas pada orang, ngoni bawa ini film, kita bukan mau suruh ngoni mau tulis DP aktor siapa-siapa, tapi bagaimana ngoni mampu untuk menceritakan kembali ini film ini, dan ngoni bisa mau bilang ini film ini DP makna seperti apa. Bukan tentang bagaimana DP aktor atau DP artis berperan, bukan seperti itu, tapi bagaimana boleh memaknai ini cerita ini. Kan seni sebenarnya, seni itu esensinya kan pemaknaan yang diabstrakkan kan. Jadi itu yang memang seringkali kita juga kasih tugas seperti itu pada orang. Jadi kalau misalkan ada ya katakanlah misalkan cerpen ataupun novel, ada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan karya sastra, dari situ
yang kita tugaskan pada orang bukan ini mau tulis DP bagian-bagian, misalkan DP bagian pertama apa, bagian narasi itu kedua bukan apa, tentang narasi. bukan itu, tapi bagaimana ngoni boleh mau ceritakan kembali ataupun ngoni boleh mau tulis dalam sebuah tulisan DP dampak-dampak positif dari film ini ataupun dari cerita ini. Dan seni menjadi media. Seni adalah media untuk mendidik sebenarnya. Seni adalah media untuk mendidik. Ketika anak itu tidak tertarik untuk mempelajari seperti empati, emosi dan lain sebagainya, seni menjadi sarana ya, jadi sarana. Salah satu sarananya itu seni. Nah, banyak kasus di sekolah-sekolah tentang bulian. Nah, itu kan banyak terjadi di lingkungan sekolah. Itu kalau sebagai pengajar, bagaimana Anda menghadapi fenomena bully-membuli ini? Nah, yang ringan maupun yang berat. Yang kita alami, seringkali ini orang yang dibully ini menjadi orang yang tertutup. Orang yang tertutup yang kadang-kala jadi korban bulian. Jadi korban. Dorang nggak bisa mau bilang, oh kita kok dorang nggak bikin begini. Jadi tertutup. Untuk itu saya ataupun teman-teman yang lain itu memang harus lebih peka, dengan orang, dengan anak-anak itu, karena banyak dari mereka yang nggak bisa mau katakan bahwa dorang dia masalah ini sebenarnya. Kita punya masalah ini, dorang bisa mau katakan seperti itu. Jadi hubungan emosional antara guru harus ada. Itu penting juga. Ketika kita ada ikatan emosi, pasti dia akan jujur. Pasti dia terbuka. Pasti dia akan terbuka. Dan akhirnya kalian mencari solusi. Ketika dia sudah bisa terbuka, pasti ada solusi. Orang bisa tahu, oh ternyata begini DP masalah, oh ternyata ini masalahnya. Dan dari itu akan muncul solusi-solusi. Orang mau baking jadi bagus nih anak. Jadi itu. Jadi harus ada ikatan emosi kalau menurut kita. Memang mesti ada ikatan emosi guru dan murid. Banyak cara yang orang boleh mau baking ikatan emosi. Entah itu orang mau perhatian pada orang, atau ya sekedar menganggap dia orang pe teman, atau jadi rupa orang pe adik sendiri. Kan ketika katut orang kasih perhatian pada orang, nggak mungkin lah katut orang balas dengan cuek-cuek. Dari mulai dari candaan-candaan lah, toh. Dari candaan-candaan ringan, toh. Dari situ mungkin orang akan mau datang, Sir pe rumah di mana so? Nah, mulai dari pembicaraan yang ringan itu, orang mulai masuk pada orang. Bagaimana so ngana di rumah? Oh, ngana tinggal di mana? Oh, mama dan kerja apa? Papa dan kerja apa? Kesibukan di rumah apa-apa ngana begini. Ya, jadi mulai dari hal-hal yang kecil. Dan salah satunya mulai dari candaan-candaan. Candaan-candaan, dan orang mulai kasih orang perhatian pada orang. Pasti ketika dia merasa sudah diperhatikan, dan ketika kita sudah memberikan perhatian, pasti dia akan terbuka. Itu salah satu kiat yang kita backing, no? Dan itu memang efektif seberapa kali ketika kita backing begitu, ada orang ada masalah apa-apa, pasti orang bilang. Dan ketika kita misalkan kita diberikan tanggung jawab sebagai wali kelas, katakanlah seperti itu, kita bilang pada orang pertemuan pertama, mau apapun, mau ini ada masalah apapun, entah itu di tamang, di rumah atau apa, bilang supaya kita tahu. Dan kalau kita bisa kasih solusi, ya kita mau kasih. Jadi seperti itu. Jadi itu yang kita backing tapi anak-anak murid dong. Terlebih bagi tapi wali kelas, tapi perwalian. Jadi kalau ngoni mau ada masalah apapun, entah itu di rumah atau apa, bilang. Jangan ngoni sembunyikan dong. Mungkin nanti kita boleh mau bantu. Entah itu masalah apapun, ya kalau kita boleh bantu, kita bantu. Kalau tidak sembunyi ya ada solusi. Jadi itu. Dan kebanyakan orang yang bully itu kan juga orang yang tertutup. Yang dibully itu orang yang tertutup. Jadi kalau kiat-kiat orang mau backing supaya sampai bagaimana dia boleh mau terbuka, ya orang harus dekati. Harus dekat, harus ada ikatan emosi. Kalau tentang kerapian, bagaimana definisi kerapian untuk kerapian? Kalau dilihat dari kebiasaan dari turun temurun orang, Kang. Dari turun dari zaman orang papak mama mungkin zaman Belanda lah. Jadi Belanda ya memang kerapian memang sudah dipatenkan kalau menurut kita. Sudah ada standar sudah ada standar bahwa kerapian ini seperti ini.
mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dorang atur. Jadi itu kan tuh mungkin jadi sebuah pengajaran for anak-anak agar supaya dorang disiplin. Nah, kayaknya itu berhubungan dengan seperti misalnya anak itu di masa depan akan jadi tentara misalnya. Iya. Atau jadi polisi, siapa yang tahu tuh, yang orang tahu kan. Kalau tidak dibekali oleh pendidikan kerapian, disiplin seperti itu kan, nanti susah juga kalau anak itu susah diatur. Oh, rambut harus dipotong, botak gitu. Dan seringkali mereka kan, anak-anak juga kan ada jiwa-jiwa pemberontakan dorang. Ya ada lah, kita juga pernah anak. Dorang kan memang ada jiwa pemberontakan, namanya juga remaja tuh, mencari jati diri. Pasti juga ada jiwa pemberontakan, dan itu orang peran di situ sebagai orang dewasa untuk mendisiplinkan anak itu. Ketika orang mampu untuk mendisiplinkan dia, ya disiplinkan. Ketika di kemudian hari, ya mungkin dia akan menjadi lebih disiplin lagi, itu akan jadi sudah terbiasa, sudah dibiasakan, sudah dibiasakan bahwa harus seperti ini. Ada standarnya. Orang sekarang di sekolah, ngana mau datang bas sekolah di sini, orang di sini ada aturan. Nah, orang di sini ada aturan. Ngana mau datang bas sekolah sini, yang ngana mesti ikut aturan. Sama seperti di lingkungan kerja juga. Iya. Anda mau kerja di sini kami ada aturan. Perusahaan ini ada aturan. Nah, itu yang harus, kalau tidak dibekali mau apa ya, jangan sekolah sini toh, itu ya. Itu yang pemikiran pendek dan pendek begitu. Orang sekolah. Orang ada aturan. Karena mau suka datang pas sekolah, ya mesti ikut aturan. Iya. Jadi seperti itu. Dan aturannya memang sudah dipatenkan. Dan itu bukan cuma di sekolah juga, institusi manapun ada aturannya. Mau dia kerja di pemerintahan ataupun swasta, ada aturan. Tiap perusahaan ada aturannya. Nah itu, jadi intinya itu kedisiplinan itu. Bukan tentang bagaimana orang, itu anak-anak ini boleh mau bagaya atau apa. Bukan tentang itu, tapi bagaimana orang mau mendisiplinkan. Orang nggak tahu nih mau jadi apa, mau ada tanggung jawab, mau jadi tentara atau mau jadi apa. Dan di profesi manapun pasti ada aturan. Karena mau jadi penulis ada aturan. Karena bekerja di kesenian ada aturan. Mau bekerja sebagai swasta ada aturan. Mau bekerja sebagai pegawai pemerintahan juga ada aturan. Jadi semuanya itu tidak ada lepas dari aturan itu. Tidak bisa lepas dari aturan. Kalau dari masa remaja anak bisa mau ikut aturan atau tidak bisa diatur, ya sulit diatur. Di kemudian hari ya, orang nggak bisa menjamin hidup Anda bisa teratur ya. Jadi begitu. Intinya itu ya. Intinya itu. Oke, masuk. Bukan katut tentang mau larang orang apanya Anda, tapi mau mendisiplinkan. Jadi sebenarnya saya ambil kesimpulannya seperti ini. Jadi itu bukan tentang diri Anda, bukan tentang kemauan Anda, tapi kan ini tentang lingkungan. Bagaimana Anda image Anda itu di lingkungan. Jadi itu yang pentingnya disiplin itu di situ. Ini bukan tentang Anda mau seperti apa. Jadi kita kok suka begini, ngana larang pak kita ya. Bukan tentang itu tapi tentang bagaimana ngana nanti ketika berhadapan dengan dunia yang kerja yang liar, yang memang nggak bisa orang mau anggap remeh di kemudian hari. Terus ngana nggak bisa mau biasakan diri dari sekarang. Aduh, bahaya. Untuk membiasakan diri itu yang memang harus dari sejak dini ya. Dari sejak dini memang untuk itu sekolah formal kan tuh ada DP tingkatan. Ada PAUD, ada sekolah dasar, ada SMP, ada SMA, ada kuliah, ada pendidikan tinggi. Jadi itu ya. Oke, itu adalah bincang-bincang saya, diskusi saya dengan Ner Olan. Tentu semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang menonton dan menyaksikan video ini, sesi diskusi ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalian untuk mengikuti yang ingin menonton video-video edukatif tapi santai. Ya silakan kalian nonton. Ya kalau tidak mau nonton ya jangan. Tidak apa-apa. Karena ini konten santai-santai aja sih. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini di video ini. Kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.